Sama-sama di sore hari yang indah ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari yang siap bersuka cita, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, kita boleh kasih tos kiri kanan, kita katakan Tuhan mengasihi. Haleluya. Sama-sama kita mau bersorak-sorak bagi kemuliaan Allah. Kita mau mengangkat nama Tuhan. 1, 2, 3, go! That you are good in every moment in my life. That you are good, that you care for me. Your kingdom come will be done on earth, it's in heaven. Oh, that you are good in every moment. That you are good, that you care for me. Your life, your kingdom come will be done, it's in heaven. Oh, thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You give your life for me. It's no longer I who live, but you. That you are good in every moment in my life. That you are good, that you give for me. Your life, your kingdom come will be done. That's it's in heaven. Lord, you are good. Lord, you are good in every moment in my life. Lord, you are good, that you give for me. Your life, your kingdom come will be done. That's it's in heaven. Mari angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. I thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You give your life for me. It's no longer I who live, but you. Yang percaya Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangannya pada Tuhan. Biar musik memuji nama Tuhan.
Tuhan, sebab kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku tak pernah merasa kesetiaanmu yang tiada tara. Angkat kedua belah tanganmu mudah jazz. Bahkan di saat
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sebab kasih Allah, oh Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan dari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. selamanya. Mari sama-sama kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah Sekali berakhir lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan dari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita bukan dari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Mari Dia bersama. sang raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia. Masih tetap jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi, come on. Dengan sukacita bukan menari, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia. Sukacita bukan dari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, dan nyanyi bagi Dia sang raja. Sekali lagi di atas kepala, kasih Tuhan kemuliaan. Oh Tuhan yang begitu mengasihi kita. Salahnya haleluya. Boleh sekali kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita teramat baik bagi setiap kita, amin. Sore hari ini kita boleh datang bersuka cita memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Satu hal yang perlu kita sadari, semua karena kasih, semua karena anugerah, semua karena Tuhan Yesus begitu baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yang percaya keterima sayang Tuhan boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Angkat tinggi tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Tutup mata kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Datang dengan sikap doa menyembah Tuhan Yesus sore hari ini. Sebab kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami percaya semua bukan karena kekuatan kehebatan setiap kami, bukan karena kemampuan setiap kami Tuhan, namun kami percaya semua karena anugerahnya Tuhan Yesus yang begitu besar boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami.
Maka di sore hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan janji kami di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus ikut Tuhan. Sebab Tuhan Yesuslah sumber kekuatan setiap kami. Kami mau siapkan hati kami menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi sore hari ini Tuhan Yesus. Untuk kami bermazmur bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah benar Tuhan Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang mau berkenan di hadapan Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepalamu buat Tuhan Yesus. Mari dengan hati bersyukur datang sama Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Ku bawa hatiku,
mempersembahkan hati kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Mari menyembah Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, biarlah ku semakin berkurang, Yesus. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Ku bawa hatiku, penyembahan bagimu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu yang nyata bagi hidup kami. Jadi
taruh setiap doa, iman, pengharapan kami sama Tuhan Yesus. Biarlah yang terjadi dalam kehidupan kami, semua boleh terjadi atas rencananya Tuhan, atas kehendaknya Tuhan dalam hidup kami. Angkat tangan kita tinggi di hadapan. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat tinggi tangan kita sama-sama sore hari. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Selama ku hidup, kami hidup bagi nama-Mu. Ku hidup bagimu, tetap memandang kemuliaan-Mu. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Yang menikmati kasih-Nya Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala-Mu sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Biar kami percaya dalam hidup kami Tuhan, dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang bersyukur kita dikasih Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus, sorangan haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kesetiaan Tuhan, untuk kasih Bapa yang begitu besar bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus boleh limpahkan di tengah-tengah kami. Kami mau kembalikan Tuhan setiap pujian, setiap syukur, setiap sembah kami hanya bagi satu nama yang penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta bagi setiap kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang dikasihi Tuhan, sama-sama kau mudah-mudahan guys kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus.
Silakan udah kembali teman-teman di sore hari ini. Sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Jika kita tidak menangani kemarahan kita dengan benar, itu akan memberikan pijakan bagi kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup kita. Kita kadang merasa bahwa kita berhak untuk marah, ya. Tetapi jika kemarahan terus hidup di dalam hati kita, itu akan menghancurkan diri kita. Jangan biarkan emosi atau marah mengendalikan pikiran dan hati kita. Hal pertama yang hilang pada saat kita marah adalah sukacita. Marah membuat perasaan jadi buruk, konsentrasi kita terganggu, ya, energi terkuras. Bahkan jika marah sudah menjadi kebiasaan, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tenangkan diri sebelum kemarahan meledak. Berhati-hatilah terhadap amarah, karena itu bisa berdampak buruk pada jasmani dan rohani. Mari belajar untuk mengendalikan amarah sesuai dengan firman Tuhan. Dan cepat mengampuni atau memaafkan. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, pasti akan dari dalam hatinya akan mengalir pengampunan untuk sesamanya. Sebab mengampuni merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Kita banyak bersabar. Kemarahan adalah sebuah sifat atau karakter yang dapat merusak hidup kita. Kita harus banyak bersabar, karena bersabar adalah sebuah pilihan dan membutuhkan latihan. Dan selalu banyak berdoa. Doa memiliki peranan penting dalam setiap hidup orang percaya, sebab doa bukan saja sarana untuk kita intim dengan Tuhan, tetapi juga sarana untuk kita meminta kepada Tuhan Yesus. Halo jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama kita mau dengar, kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bersyukur Aman Dalam Perlindungan Tuhan Yesus. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil, beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Di akhir zaman ini dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua akan terangkat ke sorga dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bersyukur aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang pertama, bergantung penuh kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang penuh misteri. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itulah kehidupan, fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kita jadi kecil hati, kecut dan khawatir. Ingat, ada Tuhan Yesus tempat kita untuk bergantung. Tuhan Yesus menghendaki agar kita bergantung kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. 2, tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayat 19 dan di Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita harus yakin pada keperkasaan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang melindungi kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat imannya menjadi kuat dan besar. Jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka malapetaka tidak akan menimpa kita dan malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga kita. Percayalah, Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita, walaupun mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat kita dalam cemas, takut dan kesesakan, marilah datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Selalu ingat kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menghibur dan membantu menyelesaikan semua permasalahan kita.
Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya suara gembala yang kita dengar pada sore hari ini jadi kekuatan, jadi berkat bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di sore hari ini. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kita diberkati, kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita kembali satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh nyata terbukti dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di sore hari ini Tuhan Yesus lewat hadirat Tuhan, kami boleh sungguh merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus ada bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami di sore hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kami diubahkan, kami dibentuk, kami diberkati. Urapi, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Reformanda Pasaribu. Biarlah kiranya setiap kata, kalimat, kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami pada sore hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Kita siapkan hati kita umat Tuhan diberkati firman Tuhan. Terima kasih. Perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Gitu besar kasih-Mu pada teruku. Kata dan tak ternilai harta. Sambil bangkit berdiri, ku kagum padamu. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Nah sekalipun kau lepaskan genggaman, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Yang kagum akan kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari boleh gas. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Angkat tangan kita sudah. Dan ku sembah Dia. Sekalipun kau lepaskan
Tuhan, kami kagum kepadamu Tuhan, pada anugerah-Mu yang luar biasa, yang memberikan kami Tuhan, kerajaan yang kekal yaitu surga. Tuhan berikan kepada kami. Kami kagum atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami kagum atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, jadi dupa yang harum, dan Engkau disenangkan ya Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan, kami percaya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Berikan kami firman-Mu supaya kami beriman. Dengan iman itu kami diselamatkan, dengan iman itu kami dibebaskan, dengan iman itu kami juga disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, katakan semuanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara. Sehat semuanya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Pada malam ini saya khotbah tentang kita harus membuang segala kebencian dalam kehidupan kita. Kebencian, iri hati harus dibuang. Karena kebencian dan iri hati itu ditanam iblis dalam hati kita nggak sadar. Ya, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita kebencian, tapi kalau orang membenci kita, bagaimana sikap kita ketika kita dibenci oleh orang? Kita tidak bisa saudara-saudara keluar daripada orang benci sama kita, karena Yesus pun dibenci. Kita ingin buka saudara-saudara, saya akan khotbahkan tentang Yusuf ya. Yusuf adalah seorang pemuda 30 tahun yang berhasil, dan Yusuf banyak mengalami tekanan-tekanan dari abang-abangnya, bahkan kebencian dari abang-abangnya yang sangat kejam. Tapi Yusuf saudara adalah orang yang tahan uji, pemuda yang tahan uji. Yusuf itu tipologi dari Yesus ya. Dia dijual abang-abangnya, Yesus juga dijual ya. Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yesus juga diangkat Tuhan. Dan Yusuf saudara-saudara menjadi orang yang dikasih bapaknya, Yesus juga orang yang paling dikasih oleh Bapa di surga. Mari kita buka saudara-saudara dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Saya ayat 20, saudara ayat 21, sama-sama kita baca firman Tuhan bersaut-sautan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat selanjutnya saudara 34. Puji Tuhan. Di konteks ini saudara-saudara, Yusuf telah menjadi seorang pejabat tinggi, Perdana Menteri yang hebat. Di umur 30 tahun dia menjadi seorang Perdana Menteri yang sukses dan berhasil. Dengan mengartikan mimpi Raja Firaun, dia menjadi seorang raja muda atau Perdana Menteri. Dia saudara-saudara mengartikan mimpi Firaun yang luar biasa sehingga Firaun kagum dengan hikmat daripada Yusuf. Saudara-saudara, setelah dia menjadi seorang Perdana Menteri, saudara-saudara, Yusuf abang-abangnya yang kejam, yang benci sama dia itu datang untuk membeli makanan di Mesir. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yusuf ngomong sama abang-abangnya, memang kamu itu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara, Yusuf itu dijahatin sama abangnya, abang kandungnya sendiri. Saudara tahu dengan kejam, abangnya itu menjual, taruh sumur dulu sebelum dijual. Dan begitu kejam, maksud hati ingin membunuh karena mereka punya kebencian kepada adiknya. Kenapa mereka punya kebencian kepada adiknya? Karena adiknya itu disayang oleh Yakub, bapaknya. Saudara-saudara, kebencian itu ada di dalam abang adik. Kebencian itu bisa juga ada di dalam sebuah, misalkan kita kerja, atau saudara kuliah. Kebencian karena apa? Karena iri hati. Karena adiknya lebih sukses saudara daripada abang-abangnya.
Saudara-saudara, kebencian itu saudara bisa terjadi kalau misalkan orang itu lebih hebat dari kita, ya, iri hati, ya, lebih hebat daripada kita, misalkan saudara-saudara orang lebih pintar, lebih cerdas, lebih kaya, lebih hebat, ya, kita bisa mengalami yang dikatakan saudara kebencian. Dan saudara, apa akibat kebencian daripada abang-abangnya? Mereka tidak jadi apa-apa. Saudara, Yusuf itu umur 17 tahun pada saat itu, kira-kira 17 tahun katakan, ya dibenci sama abang-abangnya. Padahal abangnya sendiri punya adik. Ini adik kandungnya sendiri, saudara-saudara. Mereka sangat benci dengan kejam, saudara-saudara. Firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kalau saudara membenci orang, membenci itu ada sebab akibat. Membenci itu bisa karena kita pernah disakiti, pernah dihianati, ya, pernah dilukai. Ya. Ada banyak saudara-saudara anak, karena orang tua melukai anaknya, itu sakit hati kepada orang tuanya. Dan macam saudara kebencian itu. Ya, membuat apa? Tertanam dalam hati. Lihat mukanya aja udah gak seneng deh. Nah, kebencian-kebencian ini saudara-saudara yang sering saudara dipupuk oleh manusia. Dan mereka senang sekali menyimpan kebencian itu. Dan ini saudara-saudara dialami oleh Yusuf. Dijahatin. Tapi orang yang membenci Yusuf, saudara abang-abangnya, tidak makin maju hidupnya. Dan mereka menjadi orang pengangguran kelas berat, kelaparan mereka. Dan Yusuf yang dibenci sama abang-abangnya menjadi orang yang hebat. Sebelum menjadi raja muda, pangeran, perdana menteri, dia menjadi orang bendahara Potifar. Ya. Dan saudara-saudara apa yang terjadi? Yusuf adalah orang yang berhasil dipercaya sama Potifar, saudara-saudara. Yang saya kasih tahu sama saudara pada saat ini, saudara kalau punya kebencian, itu harus di stop. Harus dibuang. Jangan dipelihara kebencian itu. Dan dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, orang yang benci tidak bisa masuk surga. Tidak memiliki hidup yang kekal. Makanya saudara-saudara, tugas kita dalam dunia ini, selama masih bernapas hidup ini kita saudara, mari kita cek diri kita saudara. Kita nggak usah cek orang lain saudara. Cek diri kita, apa kita punya kebencian. Kepada seseorang, ya, kepada yang tadinya saudara kawan, sekarang jadi lawan. Mari kita buang itu semua. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian dalam hidup ini. Saya tahu di sini saudara-saudara mungkin ada yang lagi sakit hati sama seseorang. Mungkin kau tidak balas, tapi gue gak suka lihat muka dia. Gue gak demen lihat muka dia. Itu sebuah kebencian. Dan nanti saudara-saudara akan bertumbuh menjadi apa? Menjadi pembunuhan akhirnya. Ini saya katakan saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Yusuf ketika jadi Perdana Menteri, yang saya kagumnya saudara-saudara, dia menerima abang-abangnya yang jahatin dia. Dia tidak dendam sama sekali. Ini pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita. Tidak mudah memang apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi kalau saudara mau berhasil hidup saudara, doa saudara mau dijawab oleh Tuhan dalam hidup ini, mari kita jangan mengikuti abang-abangnya Yusuf. Tapi saudara-saudara mengikuti karakter Tuhan ada di dalam diri Yusuf, ini yang penting. Bayangin saudara-saudara, abang-abangnya dikasih makan, dijamin anak-anaknya, dipelihara. Tidak ada dendam sama sekali. Memang ini gak mudah saudara. Tapi kita bisa melakukan itu. Kalau saudara bisa melakukan itu, engkau adalah orang yang berhasil ke depan ini. Masa depanmu bagus. Dikatakan oleh firman Tuhan. Kita buka saudara-saudara firman Tuhan dengan jelas ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, jadi kalau saudara ada yang jahatin saudara, ya, menjatuhkan saudara, menghancurkan saudara, memfitnah saudara, Allah bisa membuat itu jadi berkat bagi kita saudara-saudara. Tuhan bisa rubah semuanya. Yang saya katakan firman Tuhan dikatakan jelas saudara-saudara. Kita lihat firman Tuhan di sini. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, kita buka dulu Kejadian 37 ayat 4 sampai 11. Bagaimana sih
kebencian daripada abang-abangnya ini? Kita buka Kejadian 3:4. Yuk sama-sama kita baca ayat 4 saja, sama-sama baca yang kencang suaranya 3:4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Katakan lebih. Dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan di sini, ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Kenapa Yakub lebih mengasihi Yusuf? Karena Yusuf hidupnya jujur. Kenapa jujur, saudara-saudara? Karena abang-abangnya itu kerja ya sebagai gembala domba, suka nipu bapaknya. Dan Yusuf itu selalu ngelapor sama bapaknya bahwa abang-abangnya itu jahat. Ya, suka bukan cari muka bapaknya, enggak. Dia tuh suka suka abangku kok jahat banget. Ya, diaduin gitu. Dia nggak mau saudara ayahnya itu Yakub dijahatin. Dan sampai kepada Yakub itu saudara-saudara, semua 10 abang-abangnya itu jahat semuanya. Dan ngerjain bapaknya saudara-saudara. Dan Yusuf itu suka lapor-lapor gitu. Suka lapor-lapor. Dan saudara-saudara saudara Yusuf akhirnya benci. Artinya apa saudara? Yusuf itu sangat mengasihi orang tua. Di sini kalau saudara anak muda gak menghormati, gak mengasihi orang tuamu, masa depanmu itu gelap. Masa depan kita gelap. Ya, orang tua kita benci. Ya, kalau di sini semua anak muda membenci orang tuamu, masa depanmu tuh suram, jelek masa depanmu. Ya, ada ayat mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Dan Yusuf sangat menghormati bapaknya. Dia nggak mau bapaknya itu dirugikan. Dan abang-abangnya senang merugikan orang tuanya. Sekali lagi di sini banyak anak muda. Ada juga yang orang tua datang ya. Berapa orang saya lihat orang tua. Ya, kalau saudara menjadi anak, hormati orang tuamu. Ketika engkau menghormati orang tuamu, sayang sama orang tuamu, masa depanmu bagus. Nanti Yusuf dikasih mimpi, dikasih visi ke depan. Bahwa yang terjadi dalam diri dia akan menjadi orang besar, orang hebat. Tapi sementara abang-abangnya yang benci, itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat visi dari Tuhan. Ya, hidupnya ya begitu-begitu aja. Hanya peminta-minta. Tapi Yusuf menjadi orang yang hebat sekali. Karena apa? Dimulai dengan apa? Dia mengasihi orang tuanya. Katakan amin dong. Kayak sepi banget, amin dong. Katakan amin dong. Di sini ada yang benci sama orang tua? Hari ini bertobat sungguh-sungguh. Orang tua itu saudara-saudara harus dihormati. Apalagi seorang ibu yang melahirkan kita. Ya, hormati. Kalau engkau tunjukkan rasa hormatmu sama orang tua, engkau sebenarnya sedang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara nggak bisa menghormati orang tua, engkau sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Khotbah ya simpel-simpel saudara. Ya, karena di sini anak muda, saya percaya wajah saudara ini semua pinter-pinter semua wajahnya. Kok nggak ada yang amin? Wajah-wajah kelapa gading itu pinter semua, cerdas. Amin. Tapi kalau engkau cerdas, tidak menghormati orang tua, masa depanmu gelap. Amin. Ini Yusuf saudara-saudara, dia pertama, dia mengasihi orang tuanya. Coba ayat yang 5, dikatakan firman Tuhan di sini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, nih saudara, orang yang mengasihi orang tuanya itu, yang taat sama firman Tuhan itu, yang tidak punya kebencian ya, dikasih vision sama Tuhan, visi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tadi benci, sekarang lebih benci lagi, meningkat. Semua ngomong, lebih benci. Semua ngomong. Tangannya 3-4, lebih benci. Semua tangannya 3-4, lebih benci.
Yang ikutin saya diberkati, yang diam aja, ayo sekali lagi amin. 3, 4, lebih benci. Kok tunggu diancam sih? Pendeta suka ngancam. Tadi benci, sekarang apa? Lebih benci lagi. Bencinya sudah berakar. Ya, makanya saudara-saudara dikatakan firman Tuhan di sini, dia mimpi dari Tuhan, saudara. Akan dikasih tahu masa depannya. Kalau saudara mau tahu masa depan saudara, mari saudara jangan ada kebencian. Cek diri saudara, ada benci enggak? Ada iri hati enggak? Ada dendam enggak dalam diri kita nih? Kalau saudara belum buang itu, Tuhan enggak kasih masa depan yang baik sama kita. Ya umur saya udah lumayan tua, saya pernah di umur saudara. Saudara enggak pernah di umur saya, amin. Makanya saya bisa nasihatin saudara, saya pernah di umur saudara, saudara enggak pernah di umur saya. Ya, saya kasih nasihat sama saudara, di sini anak-anak muda, engkau pinter, luar biasa, tidak salah. Ya, orang Bonerges harus pinter-pinter, cerdas-cerdas, jadi orang hebat. Tapi saudara-saudara, karakter sifat kita itu, jangan karakter punya kebencian, iri hati. Engkau tidak akan dikasih visi masa depan yang baik sama Tuhan. Ya, sebaliknya, kalau engkau punya kasih, Tuhan kasih saudara-saudara visi besar kepada kita semuanya. Coba ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Firman Tuhan ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Jadi mimpi itu saudara membuat Yusuf itu ingin mencerita sama abang-abangnya. Dikatakan di sini ayat 7, tampak kita, katakan kita. Semua ngomong, tampak kita, katakan kita semua sekali lagi. Artinya visi ini untuk siapa? Untuk Yusuf dan abang-abangnya. Ya. Artinya nanti kalau Yusuf jadi Perdana Menteri, seenggaknya abangnya jadi apa? Abangnya Perdana Menteri, kan bangga kan? Halo? Halo, kalau Yusuf jadi Perdana Menteri, seenggaknya abangnya apa? Jadi abangnya Perdana Menteri. Saudara kalau punya teman menteri apa? Seenggaknya kecipratan kita kan. Temannya menteri loh, baru temannya menteri saudara. Udah seneng, temannya pejabat. Ini abangnya sendiri, adiknya sendiri jadi Perdana Menteri. Jadi sebenarnya visi itu untuk keseluruhannya gitu. Untuk abang-abangnya Yusuf juga. Tapi diceritakan pun saudara-saudara mimpi itu tetap aja benci. Padahal untuk kebaikan abang-abangnya juga. Dia nggak ngomong gini, tampak aku, enggak, kita. Amin. Tuhan pernah ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia nggak bilang di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku doang yang ke sorga. Enggak. Aku menyediakan tempat bagimu, dikatakan kepada murid-muridnya. Aku menyediakan tempat bagimu, bukan untuk saya aja. Aku mau kasih sediain tempat bagimu. Jadi untuk kita semuanya. Nah ini juga saudara-saudara Yusuf ngomong, tampak kita. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi itu saudara-saudara. Ini lihat firman Tuhan. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Ayat 8, lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi apa? Jadi makin apa? Tadi benci, meningkat, lebih benci, sekarang apa? Makin benci. Ini benci kalau nggak di stop, akhirnya terus, saudara. Ya. Tadi Ibu Gembala bilang marah kalau nggak di stop, dibuang marah itu menjadi bahaya. Latih diri kita untuk tidak marah, untuk tidak benci. Nggak ada yang amin. Aminnya lemes. Amin. Saudara bisa menyetop benci? Bisa. Dikatakan firman Tuhan di sini dengan jelas saudara-saudara. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya, baru dikasih mimpi aja udah benci. Gimana saudara? Misalkan ada lagi bisnis saudara. Ya. Bisnis misalkan saudara ngomong merugikan atau menguntungkan. Ya. Ini baru diceritain mimpi aja udah benci.
Jadi dasarnya apa? Abang-abangnya apanya? Udah benar-benar benci, udah mendarah daging dalam kehidupan dia. Ini mesti keluar dari hati kita. Dan ini saudara yang penghambat abang-abangnya maju dan diberkati Tuhan. Saudara boleh hebat, saudara boleh cerdas, pinter, tapi kalau saudara punya kebencian, hidup kita nggak akan maju. Dan Tuhan nggak suka sama kita. Ini penting saudara. Coba selanjutnya, ayatnya selanjutnya. Lalu ia membikin pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat yang ke-10, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudara. Tadi saudara makin benci, sekarang apa? Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudara, Yakub itu suka dulu bermimpi. Tapi anak ini kok, keturunanku kok mimpi juga gitu ya. Jadi Yakub itu menyimpan. Walaupun dia tadi bilang agak sedikit protes sama Yusuf, masakan kami mau hormat sama kamu? Tapi ayahnya menyimpan. Tapi abang-abangnya yang dasarnya bencinya udah nggak dibuang, meningkat jadi iri hati. Nanti makin meningkat lagi, ingin membunuh. Coba kita buka saudara-saudara dalam Kejadian 37 ayat berapa tadi itu? Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan ini yang kencang suaranya. 3-4. Kata mereka seorang kepada yang lain. Mana suaranya? Lihat tukang mimpi kita itu apa? Datang. Nyinyir gitu. Orang yang suka benci itu suka nyinyir sama orang. Suka sebel. Lihat tuh gitu. Tukang mimpi. Suka, apa istilah anak muda sekarang tuh? Apa istilahnya itu kalau di sosmed tuh apa? Kalau ngomong udah nggak enak, nyinyir ya, betul. Nyinyir ya, pokoknya nyinyir gitu ya. Pokoknya ngomongnya itu udah, ya kira-kira begini saudara. Kalau orang saudara seperti ini saudara abang-abangnya Yusuf. Ya hidup saudara nggak bakalan diberkati Tuhan, doamu nggak akan dikabulkan Tuhan. Lihat firman Tuhan di sini. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu. Tuhan mimpi kita tuh datang gitu. Lihat datang dia gitu. Coba selanjutnya saudara, ayat 20. Sekarang, sama-sama ya, 3-4. Sekarang marilah kita apa? Kita apa? Bunuh. Tadi benci, makin benci, lebih benci, makin benci, iri hati, sekarang apa? Mari kita bunuh. Hati-hati loh soal kebencian ini. Kalau tidak dibuang dari hati kita, dia akan terus saudara-saudara. Dan ini sifat iblis. Pembunuh itu bukan harus mukanya sangar, serem gitu ya. Orang tuh bunuh itu bisa bunuh orang tuh mukanya itu baby face, mukanya kayaknya nggak ada, bukan orang jahat, mukanya tuh muka manis, bisa bunuh orang. Soal membunuh itu bukan harus mukanya serem atau apa, enggak. Karena di sini ada iblis, ada kebencian. Mari kita bunuh. Bayangin, adiknya sendiri. Ini nggak usah jauh-jauh, adiknya sendiri sudah dibunuh. Punya niat membunuh, belum membunuh ya. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Visi Tuhan ingin berusaha dihalang-halangi oleh manusia. Kalau engkau punya visi dari Tuhan, walaupun penghalangmu itu hebat, menghancurkan engkau, Tuhan akan kasih jalan sama engkau saudara. Enggak ada yang amin, ada yang ngantuk. Halo, amin. Engkau punya visi Tuhan. Visi Tuhan itu satu cita-cita dari yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, pasti berhasil diberkati Tuhan ke depan.
ada masa depan yang cerah kepada kita. Tapi orang kalau punya seperti ini, bukan sedikit tantangannya, tantangannya banyak justru dari abang-abangnya sendiri. Abang-abangnya sendiri yang ingin berusaha menggagalkan visi yang dari Tuhan itu. Ini saudara-saudara. Bahkan orang terdekat dari Yusuf. Tapi apakah bisa saudara mereka gagalkan? Kelihatannya bisa. Dimasukin di sumur, dijual habis itu saudara. Ternyata Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir pada saat itu. Jadi kalau saudara membenci orang, yang saudara benci itu makin sukses, diberkati. Saudara nggak jadi apa-apa. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kalau saudara punya kasih, saudara akan memiliki diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Di masa muda itu sangat menentukan saudara maju atau tidak ke depan saudara. Di masa muda. Kalau di masa muda saudara sudah ngawur semua masa depan saudara. Bahkan dari sekolah minggu. Saya senang di sini banyak anak muda datang ke gereja. Engkau masih takut akan Tuhan, ingat sama Tuhan. Itu harus dipupuk, dibina. Sebab dari muda itu saudara-saudara itu menentukan, kalau saudara takut akan Tuhan, menentukan masa depanmu. Tapi kalau anak muda udah nggak takut akan Tuhan, akan hancur hidup kita. Kita lihat saudara Yusuf tadi, dia takut akan Tuhan di masa mudanya. Tergantung dari masa muda. Kalau saudara takut akan Tuhan, masa depanmu itu akan bagus. Aduh, zaman sekarang serem. Saya bersuka cita saudara bisa masuk gereja hari Sabtu seperti ini. Zaman sekarang udah banyak anak muda itu udah nggak suka gereja, nggak suka ibadah, nggak suka baca Alkitab. Saya kagum dengan saudara masih menyempatkan diri untuk takut akan Tuhan. Ini zaman serem, zaman banyak tantangannya, godaannya luar biasa. Keselip dikit anak muda, wah rawan saudara-saudara. Jaga hidup saudara di masa muda, seperti Yusuf. Itu menentukan masa depanmu ke depan. Ya, saya punya anak 4 saudara, saya sangat melihat perkembangan rohani anak saya lihatin. Karena apa saudara, kalau dia takut akan Tuhan, masa depannya juga bagus ke depan. Ya, saudara disediakan tempat hari Sabtu begini saudara, oleh gereja Tiberias untuk beribadah. Ayo beribadah sungguh-sungguh. Orang yang beribadah sungguh-sungguh masa depannya luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Minta pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tinggal dalam diri saudara. Kalau anak muda tidak punya firman lagi, waduh, jadi apa? Pegangan kita adalah firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, saya pernah di umur saudara. Ya, saya udah opung-opung saudara, udah kakek-kakek sebenarnya. Tapi jiwa masih muda. Umur saya sudah 60 saudara. Ya, saya pernah di umur saudara. Makanya saya salut lihat saudara-saudara ke gereja, takut akan Tuhan, nyanyi, baca Alkitab. Itu akan membuat saudara ke depan ini masa depanmu bagus saudara-saudara. Ya, ini luar biasa firman Tuhan ya. Kita buka firman Tuhan lagi, sekali lagi. Di dalam kitab Kejadian 42 ayat 1-3. Ini kita lihat orang yang suka benci, ya masa depannya itu ya meminta-minta, ngemis gitu hidupnya. Abangnya Yusuf itu ngemis ya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Jadi orang yang punya saudara hati, mentalnya benci, iri hati, ya suka bohong itu, saudara hidupnya hanya apa? Ya angan-angan aja gitu, apa namanya, menghayal aja itu. Males gitu hidupnya, nggak kreatif. Ya, orang malas itu dibenci sama Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di sini yang jelas, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Bapaknya bilang, lo kamu kok nganggur aja sih? Karena apa? Nggak dikasih jalan sama Tuhan. Maka di sini saudara kalau ada yang benci, tidak akan maju hidupnya. Nggak akan maju, makanya mesti dibuang. Ayat yang kedua, lagi katanya telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati.
Bayangin saudara, kata-kata jangan mati. Berarti apa? Hidup keluarga abang-abangnya ini apa? Wah, hidupnya susah, berat. Padahal mereka saudara umat pilihan Tuhan. Tapi karena masih ada kebencian, Tuhan gak bukakan berkat untuk orang seperti ini. Saya kan bukan untuk khotbah saudara saja, di live streaming juga di rumah, yang di rumah. Kenapa saudara-saudara kita di sini? Lihat ya. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ternyata apa? Udah kelaparan banget hidupnya. Di zaman itu memang semua lagi kelaparan. Tapi Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan di tengah kelaparan itu. Amin. Amin. Orang yang memiliki visi dari Tuhan tidak akan kelaparan hidupnya. Yesuslah roti. Yesus kata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak lapar dan tidak haus lagi. Dikatakan firman Tuhan dengan jelas di sini saudara, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayat 3 sama-sama kita baca. 3-4. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk apa? Membeli gandum di Mesir. 10 orang abang-abang yang jahat itu saudara-saudara semua mengalami kelaparan semuanya. Nih akibat tidak dibuang kebencian. Nanti akhirnya mereka diberkati. Tapi diizinkan mereka ngalamin seperti ini karena apa? Mereka gelap hidup mereka. Tidak diterangi oleh firman Tuhan, tidak diterangi oleh visi dari Tuhan. Saudara ada jemaat anak muda, Pak, tolong doain saya Pak, supaya saya dikasih tahu masa depan yang bagus Pak, pekerjaan yang ini Pak, ini gini. Dia udah sarjana saudara, tapi nganggur di rumah beberapa tahun saudara. Saya kasih tahu sama firman Tuhan nih, kau jangan punya kebencian, hormati orang tuamu, Tuhan akan buka jalanmu. Sesimpel itu, ya sesimpel itu. Yang simpel ini nggak dilakukan, kita kadang-kadang pengen yang susah-susah saudara. Yang sesimpel ini, Tuhan akan bukakan jalan. Ya, ini saudara-saudara, kita lihat coba ayat 3 tadi, ayat 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. 10 orang ini saudara, luar biasa, harus bekerja keras mati-matian untuk hanya makan minum saja. Memang zaman ini sekarang akhir zaman. Tapi kita beriman di akhir zaman ini kita tidak akan kelaparan. Nggak ada yang amin. Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Coba ayat selanjutnya kita buka lagi firman Tuhan ini. Dalam kitab Kejadian 45 ayat 1-5. Ketika itu, ya sama-sama baca, 3-4. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia apa? Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia dengan keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Lihat puji Tuhan, akulah Yusuf. Tapi yang dikasihi siapa? Bapaknya. Siapa di sini yang sayang bapaknya? Kok setengahnya yang lain nggak ngasihi nih? Ya, yang di ngomongin apa? Masih hidup. Padahal ada abang-abangnya. Yang dipikirin sama Yusuf siapa? Orang tuanya. Firman Tuhan tuh rumusnya gampang-gampang saudara. Ngomong apa? Masih hidupkah Bapak? Siapa di sini yang masih punya bapak? Hormati bapakmu selagi hidup. Sayangi bapakmu. Masa depanmu bagus. Ya orang tua saya udah meninggal.
Mertua saya juga udah meninggal. Saya sekarang jadi bapak. Saya ajar sama anak saya apa? Hormati orang tua. Maka hidup ke depan itu bagus. Enak penarges di sini. Hormati yang lebih tua, abang-abangmu. Hormati orang tua. Gak ada orang tua, gak ada kita. Coba tadi Yusuf, saudara. Yusuf gak merasa, gue udah hebat nih. Gue udah jadi bos. Udah Perdana Menteri. Gue yang ngatur semuanya Mesir. Tapi yang diingat apa? Masih hidupkah Bapak? Semua ngomong, keren. Amin. Ya diingat apa? Dia gak bilang gini, lo tau gak? Gue udah jadi orang hebat. Gak ngomong gitu. Yang diingat apa? Bapaknya. Nanti di sini yang punya bapak yang pernah nentang bapaknya, minta maaf sama bapaknya. Ya, doamu itu mungkin terhalang, doamu gak dijawab sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab, kita kurang menghormati orang tua kita. Masih hidupkah Bapak? Coba kita buka, ini lari sendiri ya. Coba, tadi saya nggak taruh ininya saudara ayatnya. Efesus 6 ayat 1 saudara. Efesus 6 ayat 1. Coba ya, di luar ini saudara, tadi nggak bikin ayatnya ini. Nah, yuk sama-sama aja, 3-4. Hai anak-anak, mana suaranya 3-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demi khotbah untuk kita yang mengasihi Tuhan ya. Ayat 2, hormatilah apa? Ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Yang apa? Saudara tahu apa arti yang penting? Tahu? Yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, ayat 3. Supaya kamu apa? Blessed, diberkati. Supaya kamu diberkati dan panjang umurmu di bumi. Ini firman Tuhan, saudara. Saudara langgar ini firman Tuhan, engkau tidak akan diberkati dan bahagia hidupmu. Maka tadi saudara Yusuf bilang, masih hidupkah Bapak? Itu menentukan dia jadi orang hebat loh. Bukan karena dia hebat, punya hikmat, enggak. Di balik hikmatnya dia, itu dia karena menghormati orang tua, dikasih visi sama Tuhan. Banyak anak muda sekarang saudara udah gak menghormati orang tuanya. Ngelawan sama orang tuanya. Bapak kuno. Lo ada yang begitu, Bapak kuno. Bisa apa sih orang tua? Masa depan kita jelek. Masih hidupkah Bapak? Yang punya Bapak, amin? Janji, yang punya Bapak, hormati. Terus selanjutnya. Tadi dikatakan di sini, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut. Karena apa? Kenapa mereka takut? Karena nggak bohong. Orang yang suka bohong itu penakut, jadi takut hidupnya. Mereka bohongin bapaknya, saudara, katanya Yusuf udah mati. Jangan pelihara kebohongan. Ya. Bohong, akhirnya apa? Takut. Dia belum tahu bahwa adiknya ini seorang pejabat tinggi, raja muda. Takut. Dan gemeter. Waktu Yesus bangkit, saudara, tentara Roma itu pada takut, gemeter, saudara. Karena apa? Mereka tombak Yesus pada saat itu. Pertamanya sok jago kayaknya apa? Wah. Yesus dimaki-maki, Yesus dianggap sepele. Tapi ketika bangkit, tentara Roma itu takut. Makanya saudara, Yusuf ini tipologi dari Yesus. Di sini Yusuf bangkit dan abang-abang sendiri takut dan gemetar. Jadi orang yang bohong, korupsi, ya munafik itu takut hidupnya. Sembunyi. Tapi untung Yusuf itu baik. Katakan Yusuf baik. Katakan Yesus baik. Coba ayat selanjutnya.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Wah ya Yusuf ini keren banget. Kenapa dia berhasil? Dia tidak dendam. Tidak punya kepahitan. Ini susah loh kalau nggak punya roh Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara mau berhasil, buang dendam. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lanjut, ayat 5. Tapi sekarang janganlah bersusah-susah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kata-kata Yusuf ini saudara tidak terselami sebenarnya rencana Tuhan. Sekali lagi rencana Tuhan itu untuk kebaikan kita itu tidak terselami. Kadang melalui proses yang luar biasa Yusuf mengalami. Dijual, difitnah, katakan dijual, difitnah sama tante Potifar, masuk penjara, waduh. Itu nggak enak semuanya yang dilalui. Makanya saya katakan Yusuf itu tahan uji. Anak muda sekarang di era zaman sekarang ini kalau saudara nggak tahan uji, kita akan putus asa. Engkau harus tahan uji. Mental mesti kuat. Jangan cengeng menghadapi hidup ini. Karena saudara, kita nanti yang sudah tua ini akan, ya saudara anak-anak muda yang menggantikan generasi saya. Ya, saudara masih muda di sini, saya lihat umur 17, 20, hidupmu masih panjang. Makanya saudara harus punya kekuatan yang luar biasa, tahan uji. Jangan sedikit-sedikit ada tantangan kita langsung apa? Keok. Sedikit tantangan begini, udah lari dari Tuhan. Sedikit tantangan gak mau ke gereja, gak mau berdoa lagi. Baru masalah tantangan kecil doang. Baru putus cinta aja, amin. Baru putus cinta aja udah apa? Udah kemana-mana. Aku gak mau gereja lagi ya. Yang disalahin Yesus, saudara, yang disalahin Tuhan. Ya, makanya itu gak tahan uji. Kita harus tahan uji dalam hidup ini. Tantangan besar ke depan itu ada. Tapi kalau saudara tahan uji seperti Yusuf saudara nggak mudah apa? Nggak mudah kecewa, nggak nyalahin Tuhan. Proses itu dialami sama dia. Dialami oleh dia. Ya. Kalau orang yang tahan uji, anak muda di sini tahan uji. Kadang-kadang banyak orang saudara-saudara takut dengan kata uji. Aduh, rasanya apa? Jangan deh Pak. Loh, saudara kan di sini kuliah. Kalau dapat ujian untuk apa? Naik kelas enggak? Naik kelas. Hidup ini saudara banyak tantangannya. Ya, kita sebenarnya nggak bisa katakan, nggak perlu ada persoalan, nggak ada perlu pergumulan. Ya, itu bukan orang hidup 1x2, soalnya ada Pondok Rangon. Hidup ini ada ujiannya. Tapi lihat Yusuf, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, yang tidak punya kebencian, yang tidak punya iri hati. Wow, masa depannya luar biasa. Dia berkati Tuhan. Ya, kita ayat selanjutnya, ayat terakhir. Kita buka dalam kitab Roma, pasal 12, ayat 17 sampai 18. Dan 21. Yuk sama-sama baca, yang kencang suaranya, 3, 4. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Stop dulu. Benar saudara? Benar saudara? Kalau ada yang jahatin saudara, tidak balas kejahatan. Kok diam semua? Ada yang ngejahatin saudara, kata di Yusuf. Biasanya apa? Gue bales, betul enggak? Itu manusia belum rohani, saudara. Firman Tuhan ngomong, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi Yusuf. Lakukan enggak, saudara?
Yesus lakukan. Abang sendiri jahat, dia lakukan yang baik sama abangnya. Wow. Saya baca ayat ini saudara, tertegun saudara. Ada orang seperti ini ya. Ternyata ada, Yesus, amin. Yesus Tuhan saudara. Ya. Tuhan gak ngajarin, ayo kalau engkau dijahati, balas lagi. Lo jual, gue beli. Emang valuta asing. Jangan balas kejahatan dengan, ada di sini yang dijahatin, lagi dijahatin? Pak, lagi dijahatin orang, Pak, lagi dijahatin pacar, Pak. Lagi di PHP-in. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya tahu saudara, Yusuf mungkin jengkel juga lihat abang-abangnya. Aduh, kalau diinget-inget, lu jahat banget sih sama gua bang. Aduh, ibaratnya udah mendidih tuh. Coba rasakan dulu ayat ini saudara. Ketika Yusuf saudara ditaruh sumur itu, gimana rasanya saudara? Aduh, jahat banget abang ini, abang gua nih. Tapi luar biasa, Yusuf tidak benci. Bahkan bisa melupakan kejahatan-kejahatan. Maka di sini saudara, berusahalah kita melupakan apa yang dilakukan orang sama kita. Oh, saudara benci. Ya saudara benci maju, saudara nggak maju-maju. Sementara dia sukses. Berhenti untuk benci. Semua tangannya, 3, 4. Berhenti untuk benci. Belum semuanya, 3, 4. Berhenti untuk benci. Ayat selanjutnya. Ayat terakhir tadi itu, Roma 12 tadi ayat berapa? Pemain musik siap ya? Roma 12 ayat berapa tadi itu? 21, coba. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau masa depanmu mau bagus, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan tanam kebaikan sama saudara. Saudara bisa baik sama orang kok. Karena apa? Yesus tinggal dalam diri kita. Tubuh dan darah Yesus ada dalam diri kita. Kita bisa baik. Mari hidup kita saudara-saudara. Dengar firman, lakukan firman, dan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Semua berdiri saudara-saudara, lagunya jangan yang pelan, lagunya agak cepet ya. Ya, saudara mau nyanyi, mau nari, dari E ya, dari E. Mana sini singernya naik semua. E ya. E ya. Dengan sukacitaku menyari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, mana senyumnya bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
nggak bisa sukacita. Buang dulu bencian itu. Buang iri hati. Buang amarahmu. Nanti bisa sukacita. Kalau engkau sukacita, berkat ada, damai ada. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mukanya sukacita, mukanya. Ikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, haleluya, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mana sukacitanya? Amin. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, haleluya, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hanya drum saja dengan sukacita. Tangannya ke atas. Sang Raja, haleluya semuanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Menarikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati kita di dalam Tuhan. Kembali sama-sama kita mau rendahkan hati kita di dalam Tuhan. Kita mau bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab di sore menjelang malam hari yang indah ini kami dapat bersuka cita di hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Dan kami telah dengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman kami dengar dapat kami tanamkan dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan Yesus berikan kami kekuatan. Agar firman yang kami dengar dapat terus bertumbuh, berakar dan berbuah bagi setiap kami tempat ini ya Roh Kudus. Dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Reformanda Pasar Ibu, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus selalu berikan ekstra kuasa, ekstra mukjizat, agar di sepanjang hidupnya melayani dengan damai sejahtera yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Tiba saat ya Roh Kudus, kami menyiapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab kami percaya tubuh dan darah Tuhan yang menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap kami. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami berikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat untuk pelebaran-pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memberi yang terbaik bersama-sama kita mau katakan. Amin. Silakan duduk kembali kamu udah Jazz. Haleluya. Kita berikan yang terbaik dengan persembahan syukur kita. Kami ucapkan selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan lain terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Is it assurance Jesus is mine? He's been my
time after time, born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan pemuda Bonerges. Tiba saatnya mari sama-sama kita mau siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Mari sama-sama sambil makin berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Kita masuk dalam perjamuan kudus yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari saudara kekasih, kita angkat roti ini yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberi kami hidup yang kekal dalam kerajaan sorga, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar kami semua bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga sehat sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan, bebas dari kanker, tumor, kista, bebas dari bahaya dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meraih janji Tuhan. Segala penyakit dan penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat anggur ini yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sebelum kita ucapkan, mari kita minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Buang kebencian, buang iri hati, buang rasa dendam dan amarah. Buang itu, jangan mengotori hati dan pikiranmu. Minta darah Yesus menyucikan itu semuanya. Dan berkomitmen sama Tuhan, aku ingin hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Yusuf membuang kemarahan, kepahitan kepada abang-abangnya. Dan Yusuf menjadi orang berhasil di masa mudanya. Dan diberkati Tuhan. Jadi pemimpin yang luar biasa. Buang itu semuanya. Sehingga apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, masa depanmu luar biasa diberkati Tuhan. Kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu. Itu satu perintah yang paling penting untuk anak muda. Sehingga hidupmu ke depan berbahagia, panjang umurmu di bumi. Mari saudara-saudara kita ucapkan bersama-sama.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal, memberikan pengampunan atas segala dosa kesalahanku. Kami semua bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri. Kami tolak berdusta, kami tolak perceraian, perselingkuhan, kami tolak orang ketiga. Dalam nama Yesus kami tolak tipu, fitnah atas keluarga dan gereja. Oleh darahnya kami semua dikuduskan menjadi warga sorga. Doa kami bersama keluarga, kami semua termeterai sepanjang abad menjadi warga sorga, punya rumah di sorga dan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh biru-birunya kami sembuh. Mulai hari ini kami tolak sakit jantung, sakit paru-paru, kami tolak cuci darah, kami tolak stroke, kami tolak mandul, kami tolak diabetes, hepatitis. Dalam nama Yesus, segala penyakitku hari ini disembuhkan. Perjamuan ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun diberkati. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak resesi ekonomi, pekerjaanku, usahaku, karir, bisnis, daganganku, studiku diberkati. Bangsa Israel 40 tahun setiap hari, jubah baru artinya tubuh kami mulia, tidak sakit-sakitan, tidak meminta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur telah terima yang terbaik itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab tubuh dan darah Tuhan yang telah menyembuhkan, menyucikan, menguduskan setiap kita. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Sebab tubuhmu Yesus yang menyembuhkan setiap kita. Syukur kami Roh Kudus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur sama Tuhan. Ucapkan syukur atas tubuh dan darahnya, atas pengorbanan di kayu salib. Minta sama Tuhan apa yang kau perlukan. Apapun kerinduanmu, apapun pergumulanmu pada saat ini. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang memperhatikan setiap doa-doa umatnya. Berdoa sama Tuhan. Berdoa. Tuhan akan kabulkan setiap doa-doa kita. Yang di rumah live streaming, Tuhan juga mengabulkan setiap doa-doamu. Angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Terima jalan keluar daripada Tuhan. Percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dia berkati Tuhan. Kalau dunia ini resesi, kita anak Tuhan tetap diberkati seperti Yusuf. Kita tidak kelaparan, bersama percaya pada Yesus. Dia tidak lapar lagi, dia tidak haus lagi. Dia memiliki berkat-berkat dari Tuhan. Doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa depanmu cerah, masa depanmu luar biasa. Taati firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Maka hidupmu berbahagia. Sesuai firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13. Inilah minyak urapan. Dioleskan ke tubuh yang sakit tentang kesembuhan. Minyak urapan memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dengan minyak urapan ini, roh jahat, roh setan dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Daud ketika diurapi oleh Nabi Samuel. Daud selalu menang dan berhasil. Dia bisa mengalahkan Goliat, tantangan sebesar apapun. Karena dia diberkati di minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Angkat tangan saudara, kekasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Percaya Tuhan baik, Tuhan menyediakan terbaik kepada kita. Pulang dari tempat ini, bawa sukacita kepada keluargamu, pada abangmu,
pada adikmu, kepada orang-orang tuamu. Percaya Tuhan menyediakan berkat khusus kepada saudara semuanya. Berdoa untuk Arda, Tuhan berkati pelayanannya yang dikerjakan berhasil. Gary, Tuhan berkati semua yang melayani Tuhan, tim, singer, choir, Tuhan berkati semua mereka. Masa depan mereka luar biasa, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Yang dikerjakan dibuat berhasil. Berdoa untuk saudara James, Tuhan berkati pelayanannya. Daniel dan kawan-kawan, Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk semua pengurus, operator semuanya, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Ibu Gembala kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Darti Pariaji. Tuhan berkati beliau, banyak orang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Banyak orang disembuhkan dengan minyak urapan lewat gereja Tiberias. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan keluarga ini. Diberkati hidup mereka. Tambah-tambahkan bilangan orang yang percaya di gereja Tiberias. Dan banyak orang dimenangkan untuk kerajaan sorga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat, penyertaan, kasih daripada Tuhan menyertai kehidupan kita. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput dalam awan kemuliaannya. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati, sukses buat saudara. Amin. Seindah